Mengapa kita sebagai Muslim kok harus berdoa? Persoalan ini dengan menggunakan teori internalisasi. Ada anak pamit ke orang tuanya nih Ustaz. Agama itu juga sangat menekankan adanya proses konsep homeostasis. Apa homeostasis? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannati urustum bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, sobat podcast FAI Unisula, kembali bersama saya pada petang sore hari ini. Saya bersama dengan Ustadz Dr. Susianto MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz C? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau merupakan dosen Fakultas Agama Islam Unisula di Prodi Tarbiyah FAI Unisula. Baik Ustadz, kali ini kita akan mengambil tema dalam perbincangan kita menjelang buka puasa ini, peran Ramadan dalam membangun budaya Islami. Ya, betul. Ini Ustadz, saya ingin izin bertanya sebentar aja Ustadz ya. Dari peran Ramadan dalam membangun budaya Islami itu, lantas bagaimana membangun atau menghubungkan antara bulan Ramadan ini dengan budaya Islam khususnya di Indonesia, Ustadz? Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Hemi. Sebelum menjawab pertanyaan, saya ingin mengucapkan salam terlebih dahulu kepada para sahabat FAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, terkait dengan pertanyaan itu, secara langsung, jika kita kemudian menghubungkan antara Ramadan dengan budaya Islam, itu nampaknya kita akan terantuk pada beberapa persoalan. Kita memahami bahwa Ramadan ini menjadi wadah bagi umat Islam untuk menjalankan puasa. Betul. Sementara puasa itu sendiri merupakan perintah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tercermin dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi kita sebagai orang yang beriman dipanggil untuk melaksanakan puasa. Jadi dalam hal ini, puasa itu adalah perintah Allah, dia adalah perintah syariah. Sementara di sisi lain, budaya itu termasuk budaya Islami sekalipun. Jadi yang dimaksud dengan budaya itu kan sebenarnya adalah produk yang berasal dari hasil cipta rasa dan karsa manusia. Tentu menghubungkan antara perintah Allah dengan produk yang berasal dari manusia itu kurang bijaksana. Tetapi ada kata kunci yang bisa menghubungkan antara peran Ramadan dengan kebudayaan yang ada. Jadi kata kuncinya adalah pembudayaan, bukan budaya tetapi pembudayaan. Dan ketika kita membicarakan tentang pembudayaan, maka kita bisa mendekati persoalan ini dengan menggunakan teori internalisasi. Apa yang dimaksud dengan internalisasi itu? Jadi internalisasi itu adalah proses untuk menyerap nilai-nilai guna memperbaiki diri kita gitu ya. Jadi memperbaiki diri kita. Jadi itu adalah proses yang kemudian melibatkan peneladanan, di dalamnya juga melibatkan pembiasaan, kemudian di dalamnya kita juga berusaha untuk mendisiplinkan diri kita, kita berusaha mengikuti aturan, kita kemudian memotivasi diri kita. Nah, kalau dihubungkan dengan pembiasaan itu, maka Ramadan itu bisa menjadi bulan yang sangat tepat membudayakan untuk membangun kebudayaan yang Islami. Yang tentunya bisa menjadikan lebih baik lagi, begitu ya? Ya, tentu, gitu, tentu. Jadi kalau dalam konsep Islam itu begini, Bu Hemi. Bulan Ramadan ini kita kenal sebagai Syahrut Tarbiyah. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Kita memahami bahwa konsep pendidikan dalam Islam itu mengajak kita untuk bertumbuh dan sekaligus berkembang. Sebagaimana makna dari tarbiyah itu sendiri, kalau kita lihat dari akar katanya, itu kan berasal dari kata robba yarbu, yang maknanya tumbuh dan berkembang. Jadi dalam konsep Islam, manusia itu berkembang berdasarkan proses. Jadi dari yang sebelumnya kurang baik, maka nanti menjadi lebih baik. Dari yang sebelumnya tidak bisa apa-apa, maka menjadi lebih bisa melakukan sesuatu. Dari yang sebelumnya ibadahnya kurang, maka dia kemudian bisa memperbanyak ibadah. Nah ini, jadi pembiasaan itu nanti akan berlaku dalam
hal-hal semacam itu. Ya, nuansa Ustadz ini bertanya ya Ustadz ya. Beberapa waktu lalu itu saya sempat melihat di Instagram atau di mana saya lupa itu. Seharusnya bulan puasa Ramadan ini kan memang digunakan sebaiknya untuk memperbaiki diri. Yang kurang baik menjadi lebih baik mungkin dari segi ibadah ataupun pribadinya. Tapi saya kok melihat ada ini yang begitu viral. Ada anak pamit ke orang tuanya nih Ustadz, katanya mau tarawih, ya kan, bawa sarung, sepertinya soleh banget. Tapi tiba-tiba kok malah nongkrong itu sama teman-temannya dan itu ketahuan ibunya, akhirnya ibunya itu marah-marah. Itu bagaimana Ustadz? Padahal seharusnya kan digunakan untuk lebih baik. Ya, dan itu ternyata mungkin apa tidak berhasil atau bagaimana itu Ustadz? Ya, kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang sifatnya kasuistis semacam itu, apalagi yang dibicarakan masih anak-anak, yang dibicarakan masih remaja. Mungkin kita harus melihat itu sebagai sebuah proses. Dan Islam sendiri sebagai sebuah ajaran agama itu juga sangat menekankan adanya proses. Jadi anak-anak ataupun remaja, barangkali mereka juga masih memiliki karakteristik tertentu terkait karakteristik pemberontakan dan seterusnya, itu juga masih ada dalam jiwanya. Labil begitu ya? Labil salah satunya begitu ya. Nah, akan tetapi manusia itu ternyata juga mengalami pertumbuhan, perkembangan sekaligus pendewasaan itu didasarkan pada umur juga. Jadi kalau usia remaja kemudian masih ada pemberontakan dalam dirinya, masih berupaya untuk mencari jati diri, dia menemukan sesuatu yang tepat untuk dirinya, saya kira wajar. Tetapi yang perlu untuk ditekankan, jadi orang tua tentunya di situ tidak boleh kemudian melepaskan anak begitu saja, menyerah terhadap segala sesuatu yang terjadi pada anak. Kita menyadari, Bu Hemi itu ya, saya saat ini sudah usia sekitar 40 tahun lebih sedikit. Ternyata ada perbedaan cara berpikir ketika dulu saya masih remaja dengan ketika saya sudah mulai usia 40. Jadi kalau di masa lampau, ketika kita masih remaja, cara berpikir kita biasanya masih berada di sekitar intermediate problem. Jadi persoalan-persoalan yang harus segera diselesaikan itu ya. Jadi saya kok pengen begini, maka saya melakukan ini. Sementara kalau sudah mulai usia 40 tahun, apalagi kita menjadi orang tua, kemudian kita menghadapi anak, tentu juga harus semakin bijaksana. Betul. Usia 40 tahun itu biasanya cara berpikir kita itu sudah mulai mengarah kepada ultimate problem. Jadi kita membicarakan problem asasi tentang keberadaan kita. Jadi dari mana kita berasal, kita harus berproses seperti apa, kita harus mewariskan apa, dan pada akhirnya gitu ya, kepada generasi muda kita. Betul. Dan pada akhirnya kita akan bicara, kita itu hendak kemana. Nah, tentu cara berpikir kita yang semacam ini berbeda dengan cara berpikir remaja. Bisa jadi remaja itu masih menggunakan cara-cara semacam itu untuk memenuhi kebutuhan dirinya yang memang dia sendiri belum bisa memetakan kebutuhan itu. Ya, betul. Dan tentunya cara-cara kita sebagai seorang pribadi ataupun sebagai orang tua yang sekarang mungkin sudah menginjak 40 tahun, 50 tahun, segala hal itu kan dipengaruhi oleh budaya kita, keseharian kita, bagaimana kehidupan kita, betul Ustadz ya. Mungkin dari kebudayaan kita di masa lalu, bagaimana keseharian kita, itu kan yang menjadikan budaya itu ada, betul Ustadz ya? Jadi begini Bu Hemi, jadi kita bicara tentang budaya, tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi budaya itu sendiri itu berkaitan dengan satu proses, yaitu proses internalisasi. Dalam proses internalisasi itu ada satu hal yang penting, yaitu berkaitan dengan pembiasaan. Nah, pembiasaan ini perlu ditekankan betul. Saya pernah mempelajari satu buku. Buku ini membicarakan tentang konsep homeostasis. Apa homeostasis itu? Homeostasis ini sebenarnya salah satu konsep yang biasanya dibicarakan dalam disiplin ilmu biologi. Tetapi nampaknya juga ada beberapa pihak, beberapa kalangan akademisi yang membicarakan ini dalam disiplin ilmu psikologi. Jadi homeostasis itu adalah kondisi yang menjaga manusia itu tetap berada dalam kondisi nyaman. Nah, nyamannya manusia itu tergantung pada kebiasaan. Oh ya, betul. Jadi misalnya ya, orang yang malas bangun pagi, itu kalau dia kemudian dikondisikan tidak berada dalam kebiasaannya, misalnya dia dipaksa untuk bangun pagi, itu pasti ada efek secara biologis sekaligus ada efek secara psikologis. Jadi misalnya ya, dipaksa bangun pagi, mungkin perutnya bisa merasa mual, kemudian kondisi batinnya tidak stabil misalnya begitu ya. Begitu. Nah, bulan Ramadan ini kita hubungkan kembali dengan bulan Ramadan, Ibu Hemi. Jadi bulan Ramadan ini sebenarnya adalah bulan yang memungkinkan bagi kita untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik. Yang baik.
Jadi misalnya gitu ya, kita sebelumnya tidak terbiasa membaca Quran setiap hari. Di bulan Ramadan kita memulai untuk melaksanakan itu. Biasanya kita tidak puasa, kita kemudian berpuasa gitu ya. Nah, dengan adanya pembiasaan itu, maka diharapkan perubahan sikap, perilaku, termasuk cara berpikir itu akan terjadi. Lebih baik lagi ya. Jadi bulan Ramadan itu, bulan Ramadan yang saat ini kita laksanakan, ini sebenarnya adalah cara Allah untuk melakukan pendisiplinan terhadap manusia. Dalam proses apa manusia disiplin? Dia disiplin dalam persoalan jasmani. Perut kita dibuat lapar. Kita juga disiplin dalam persoalan rohani. Kita juga disiplin dalam persoalan akal. Karena di bulan Ramadan, kita biasanya lebih mampu berpikir mendalam dibandingkan di luar Ramadan. Konsentrasi kita juga lebih baik. Padahal kan dalam kondisi lapar ya, Ustaz ya. Padahal dalam kondisi lapar. Baik. Mohon izin ini saya bertanya kembali Ustaz untuk yang kedua. Lantas bagaimana Ustaz kedudukan budaya dalam Islam? Kalau kita melihat kedudukan budaya dalam Islam, selama ini jadi banyak pemahaman di luar sana itu berusaha untuk membicarakan. Jadi ketika kita mempraktekkan Islam sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, maka kita harus tunduk pada kebudayaan Indonesia. Jadi sebagai contoh, misalnya saya sebagai orang Jawa gitu ya. Sebagai orang Jawa, ketika saya menjalankan Islam, maka saya tidak boleh melepaskan identitas kejawaan saya. Seolah-olah di situ dikatakan bahwa agama itu harus tunduk pada budaya. Tapi sebenarnya yang terjadi tidak demikian. Kita bicara tentang Islam itu bukan sekedar sebagai sebuah agama. Kita menganut agama Islam itu bukan sekedar sebagai sebuah din. Islam itu pada saat yang sama, dia adalah sebuah tamadun. Dia adalah sebuah peradaban. Jadi membicarakan Islam sekedar sebagai sebuah agama itu sebenarnya tidak lengkap. Lantas apa yang harus kita lakukan ketika kita mencoba menghubungkan antara din dengan tamadun itu? Jadi agama dengan kebudayaan itu. Nah di sini maka Islam itu sebagai sebuah peradaban, dia sebenarnya bicara konsep yang lebih tinggi dari budaya. Bukan berarti budaya ditinggalkan. Tapi Islam bicara tentang puncak-puncak kebudayaan. Di sanalah Islam bermain. Karena itu maka jangan pernah kemudian mempersandingkan atau bahkan membenturkan antara misalnya jilbab itu ya dengan konde gitu ya. Itu tidak bisa, tidak sebanding. Kenapa? Karena Islam itu membicarakan fitrah manusia agar terjaga fitrahnya. Kaum perempuan maka menggunakan jilbab misalnya, gitu ya. Sementara yang laki-laki maka dia menutup aurat dengan cara yang berbeda. Jadi di situ maka kita melihat Islam ini adalah tolak ukur bagi budaya. Budaya itu kemudian digunakan untuk mengukur tingkat keberimanan masyarakat. Jadi kalau kita mau melakukan dakwah pada masyarakat, lihat budayanya. Dengan melihat budaya, maka kita akan mengetahui pintu masuk untuk menyiarkan Islam dalam masyarakat itu seperti apa. Betul Ustadz. Lantas begini Ustadz, kalau melihat kebudayaannya dulu ya, saya beberapa kali itu menjumpai orang mengaku Islam, mungkin dia budayanya kejawen ya, mengaku Islam lantas tidak sholat dan tidak puasa. Mungkin karena budaya kejawennya seperti itu bagaimana itu Ustadz? Kalau kita melihat itu dari persepsi orang Jawa ya. Jadi ada satu ungkapan yang berasal dari masa lampau terkait dengan persoalan itu. Jadi orang Jawa, meskipun dia kejawen sekalipun, kalau kita melihat dari sisi proses keberagamaan mereka, misalnya ya ketika mereka ditanya, apakah Bapak melaksanakan sholat? Biasanya orang Jawa itu akan mengatakan, kulo dereng lampai, saya belum melaksanakan. Kalimat belum yang ada dalam ucapan yang disampaikan oleh orang Jawa itu sebenarnya di situ menyimpan peluang bahwa ketika orang Jawa itu beragama, dia sebenarnya berada dalam proses. Dia sedang melakukan pendakian tataran spiritual dari yang rendah sampai ke tingkat yang tinggi. Jadi di situ ada peluang di masa berikutnya memungkinkan bagi dirinya untuk melaksanakan syariah, hanya saat ini belum. Jadi kata dereng atau belum yang digunakan di situ, itu sebenarnya menyimpan potensi bahwa di masa yang akan datang dia akan melaksanakan. Bisa ya. Jadi begini Bu Hemi, mohon maaf ya, begini Bu Hemi. Jadi selama manusia itu masih memiliki kehidupannya, selama hayat masih dikandung badan, proses itu tidak selesai. Proses itu akan terus berjalan. Karena
Dan mestinya setiap manusia, setiap muslim itu juga berusaha untuk ikut serta dalam proses itu dengan menjalankan dakwah. Agar setiap orang yang berproses nanti bisa menemukan jalannya. Agar setiap manusia nanti bisa melakukan perjalanan rohani untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Baik Ustadz, terima kasih atas perbincangan kita pada petang kali ini. Semoga apa yang menjadi pencerahan Ustadz Susianto bisa berguna dan bermanfaat bagi kami. Jadi demikian tadi Sobat FAI sekalian, sebagai bagian dari umat Islam, kita harus senantiasa berusaha untuk menumbuhkan konsep kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Begitu ya, jadi konsep kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena apa? Karena bagaimanapun kebudayaan itu bisa menjadi sebuah lingkungan. Kebudayaan yang ada bisa menjadi sebuah lingkungan bagi kita untuk menumbuhkan keimanan. Betul ya Ustadz ya? Iya, betul. Dan seperti yang kita semua temui di Unisula Ustadz, bahwa di Unisula itu juga sudah ada budaya akademik Islami. Betul. Itu juga dalam rangka Unisula membangun ataupun menerapkan strategi supaya semua yang ada di lingkungan Unisula, baik itu mahasiswa, dosennya, karyawannya, semuanya itu berbudaya akademik Islami dan bisa menerapkan nilai-nilai keislaman. Mahasiswanya mungkin bisa berperilaku dan sebagainya, mulai dari pengajar, semuanya bisa berperilaku dan bernilai-nilai keislaman. Begitu. Jadi bersyukur sekali kita bagian dari Unisula sudah menerapkan budaya akademik Islami. Ya, terima kasih Ustadz Susianto. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kita tutup pertemuan kali ini dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Ibu Hemi.